Halo Sivitas Akademik UMBY yang kami banggakan, selamat datang di pengenalan terkait Biro ICT Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya Albert, adalah Kepala ICT Mercu Buana Yogyakarta. Saya akan menjelaskan terkait Biro ICT Universitas Mercu Buana. Oke, pengenalan terkait Biro Information Communication and Technology Universitas Mercu Buana Yogyakarta atau biasa disingkat ICT. Oke, Biro ICT adalah biro yang mengurus segala hal terkait teknologi di kampus kita, mulai dari sistem informasi, internet, kebutuhan hardware yang digunakan di kampus kita, semuanya diurus oleh Biro ICT. Pada kali ini akan saya jelaskan terkait sistem-sistem yang penting yang harus diketahui oleh mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke, Biro ICT Universitas Mercu Buana sendiri berada di Gedung Rektorat lantai 3, Kampus 1, Jalan Wates, kilometer 10. Kemudian ada juga di Kampus 3, lantai 2. Bisa dicari nanti kalau mahasiswa berada di kampus. Oke, ini foto-foto personil dari Biro ICT. Oke, beberapa hal yang perlu mahasiswa UMBY ketahui terkait info-info ICT di Mercu Buana. Yang pertama, WiFi hotspot. Semua mahasiswa mendapatkan fasilitas hotspot ketika berada di kampus. Mahasiswa bisa mendaftar untuk mendapatkan login dan menggunakan WiFi hotspot di kampus. Kemudian yang kedua, ada website universitas. Semua informasi-informasi terbaru tentang kampus, pengumuman, agenda, dan sebagainya ada di website universitas. Bisa dicek di mercubuanayogya.ac.id. Kemudian yang penting ada SIA, Sistem Informasi Akademik. Nah, ini merupakan pegangan mahasiswa saat berada di saat menjalani kuliah. Sistem Informasi Akademik sebagai satu portal khusus yang menangani akademik mahasiswa mulai dari KRS, mata kuliah, jadwal kuliah, nilai, dan semuanya ada di situ. Berikutnya ada web e-learning. Setiap mahasiswa nanti akan bisa menggunakan web e-learning untuk melakukan pembelajaran secara daring. Ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini, semua pelajaran kita lakukan secara daring. Di web e-learning sendiri, mahasiswa akan bisa langsung bertemu dengan dosen secara video conference dan melakukan pembelajaran. Berikutnya, email @studentmercubuanaikuya.ac.id. Semua mahasiswa akan mendapatkan email berbasis G Suite, jadi mahasiswa bisa menggunakan email tersebut. Penyimpanannya bisa mencapai 30 GB. Silakan dimanfaatkan. Lanjut, web fakultas dan unit. Setiap fakultas dan setiap unit memiliki website-website tersendiri. Mahasiswa silakan mengecek untuk melihat agenda terbaru dan informasi dari fakultas maupun unit-unit di Mercu Buana. Yang terakhir, program terbaru dari kita memiliki sistem informasi akademik versi mobile. Saat ini sudah available di Android dan iOS. Mahasiswa bisa mendownload untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi mahasiswa bisa mengetahui jadwal kuliah, nilai, jadwal ujian, semuanya hanya dari dalam genggaman. Aplikasi ini juga akan memberikan pengingat kepada mahasiswa jika akan ada mata kuliah yang akan dimulai. Kira-kira seperti itu. Oke. 3 hal yang penting yang harus diketahui mahasiswa, sistem-sistem yang akan digunakan mahasiswa selama di kampus, 3 hal. Yang pertama, untuk koneksi ke internet menggunakan WiFi hotspot. Yang kedua, sistem web e-learning. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi akademik. Oke. Ini tampilan dari web universitas kita. Mahasiswa bisa masuk ke situ untuk melihat informasi-informasi terbaru di web universitas. Internet di kampus kita sekarang sudah bagus, kategorinya sudah sangat bagus. Kita mulai mengembangkan dari tahun 2014 sampai yang terakhir di tahun 2020 ini. Awalnya itu kecepatan totalnya 30 MB per second. Kalau sekarang kecepatan total kita adalah 1,2 GB. Jadi mahasiswa bisa menggunakan traffic itu. Dan itu secara per detik. Bisa menggunakan itu di kampus. Jadi manfaatkanlah WiFi hotspot. Oke, lanjut. Nah, ini untuk di kampus sendiri, WiFi kita kurang lebih ada 90 lebih coverage WiFi di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Mahasiswa bisa menggunakan connect-nya ke UMBY hotspot. Nanti saat di kampus, mahasiswa bisa langsung saja connect aplikasi ke WiFi hotspot tersebut dengan gadget-gadget masing-masing. Ini contoh koneksi kalau untuk ke WiFi hotspot, nanti yang dicari adalah UMBY hotspot.
Oke, sistem informasi akademik seperti yang tadi saya bilang ya, sistem informasi akademik adalah pegangan mahasiswa selama menjadi mahasiswa. Mulai dari KRS, melihat jadwal perkuliahan, melihat nilai, melihat tagihan, biodata dan semuanya dari sistem informasi akademik. Oke. Nah, mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem informasi akademik bisa menggunakan NIM. Saat mendaftar pasti sudah mendapatkan NIM. Kemudian passwordnya, password defaultnya adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir. Jadi data biodata mahasiswa yang didaftarkan, NIM-nya digunakan untuk user, passwordnya menggunakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Oke. Ini contoh tampilan dari sistem informasi akademik kampus yang biasa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus. Semua sivitas akademik menggunakan sistem informasi akademik ini. Nah, di sini contohnya mahasiswa bisa melihat ya, misalkan hari perkuliahan, contoh di situ ada nama mata kuliah, kuliahnya hari apa, jam berapa, jadwal perkuliahan besok, semuanya ada di sistem informasi akademik. Lanjut. Nah, di sistem informasi akademik juga mahasiswa bisa melihat tagihan. Di ada tampilan tagihan, mahasiswa bisa melihat tagihan-tagihan yang ada untuk melakukan pembayaran, UKT, dan sebagainya. Nah, yang terbaru, sistem informasi akademik sudah available di Android dan iOS. Mahasiswa bisa mendownload dan menggunakan sistem informasi akademik tersebut. Jadi lebih mudah menggunakan iOS karena langsung menggunakannya di aplikasi HP masing-masing. Oke, selanjutnya untuk pembayaran SPP. Untuk saat ini mahasiswa untuk membayar, kita sudah online host to host dengan BRI, kemudian Bank BPD DIY. Jadi mahasiswa tinggal ke bank tersebut, ke teller, kemudian sebutkan nama kampus, UMBY, dan NIM, kemudian bisa menggunakan juga ATM dan internet banking kalau menggunakan Bank BPD DIY. Kalau untuk BRI host to host, tetapi masih harus ke teller, seperti itu. Kalau dengan Bank BPD, mahasiswa langsung dari ATM untuk membayar semua tagihan, sudah online. Ini contoh kalau mahasiswa melakukan pembayaran melalui ATM di Bank BPD DIY. Berikutnya ada e-learning. Untuk saat ini semua pelajaran di kampus menggunakan e-learning. Jadi mahasiswa silakan mengakses e-learning, available selama 24 jam. Di e-learning itu mahasiswa bisa melihat materi dari dosen, bisa melihat video-video, ada diskusi, kemudian ada tugas dari dosen. Jadi semua pembelajaran yang sebelumnya di kelas dipindah ke e-learning. Jadi mahasiswa bisa belajar dari situ. Oke. Untuk mengakses e-learning cukup saja diketik di Google e-learning UMBY, nanti sudah akan ada tampilan list paling pertama di situ situs e-learning UMBY, kemudian mahasiswa masuk ke situ. Ini bentuk tampilan e-learning UMBY. Untuk login di e-learning UMBY juga sama. Untuk awalnya nanti login menggunakan NIM dan tanggal kelahiran untuk passwordnya. Nanti setelah masuk ke sistem tersebut, mahasiswa akan diminta untuk langsung merubah password atau bisa merubah password secara manual juga. Ini contoh tampilan dari e-learning UMBY. Oke, selanjutnya email. Sebagai mahasiswa UMBY bisa mendapatkan fasilitas email. Email kita email G Suite dari Google. Jadi mahasiswa tinggal login. Dengan email ini mahasiswa memiliki tempat penyimpanan yang melebihi dari email standar Google, bisa mencapai 30 GB untuk media penyimpanannya. Untuk login juga sama, menggunakan NIM @student.mercubuanayogyakarta.ac.id, kemudian dengan passwordnya tanggal lahir. Oke, loginnya nanti di mana? Loginnya langsung login di Google seperti biasa. Masuk ke google.com, kemudian login menggunakan NIM. Misalkan kalau NIM-nya 1805 sekian-sekian, menggunakan itu untuk login. Lanjut. Nah, ini bentuk tampilan emailnya. Oke, untuk menghubungi ICT Mercu Buana bisa lewat mana? Bisa support, masuk ke jika ada pertanyaan terkait WiFi dan sebagainya, bisa menghubungi ICT melalui support.mercubuanayogyakarta.ac.id, atau bisa juga melalui hotline ICT. Ada WA juga di nomor yang tertera di layar. Sekian penjelasan dari Biro ICT Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sekian dan selamat berjumpa kembali.